No sleeper seats, that's a mattress. No sleeper seats, that's a mattress. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bung Lon, kenapa tasnya masih didukung? Apa? Saya kira tadi sudah mau pulang. Ya sudah. Kalau begitu simpan balik tasnya. Karena mata pelajaran kali ini kita akan masuk di mata pelajaran biologi karena ini belum saatnya pulang. Jadi di sini kita akan masuk di mata pelajaran biologi. Kita akan membahas materi sistem ekskresi. Ya, baik Pak. Ya oke, baiklah kita langsung masuk saja ke materi. Jadi, tapi sebelum itu Bapak mau tanya dulu. Di sini sudah siap dari siap Pak? Ya baik. Kalau begitu kita langsung mulai saja ya materinya, yaitu membahas tentang sistem ekskresi. Nah, sebelumnya adik-adik yang harus pahami apa sih sistem ekskresi itu. Nah, sistem ekskresi itu ialah mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan berbentuk racun. Namun, sebelum adik-adik memahami lebih mendalam daripada sistem ekskresi, terlebih dahulu adik-adik harus memahami dulu apa perbandingan dari sistem ekskresi, karena selain sistem ekskresi ada juga persamaan kata, yaitu sistem sekresi, ada juga yang katanya hampir sama. Nah, sebelum kita membahas sistem sekresi, kita bahas dulu perbedaan antara sistem ekskresi dan sistem sekresi. Nah, kalau di ekskresi atau bahasa Inggrisnya excrete, nah sedangkan di sekresi bahasa Inggrisnya secrete. Kedua kata ini sama-sama mengeluarkan zat sisa metabolisme, namun di mananya berbeda, yaitu kalau di sistem ekskresi itu mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan berbentuk racun. Sedangkan di sistem sekresi itu mengeluarkan zat sisa metabolisme yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh dan berbentuk hormon. Nah, setelah adik-adik sudah memahami perbedaan antara sistem sekresi dan sistem ekskresi, untuk itu kita tidak membahas sistem ekskresinya, tetapi kita lebih mendalam membahas mengenai sistem ekskresinya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sistem ekskresi itu adalah mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak lagi dibutuhkan lagi oleh tubuh dan berbentuk racun. Nah, di dalam tubuh manusia yang perlu adik-adik ketahui, ada empat organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu ada ginjal, kemudian yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada kulit, yang keempat ada hati. Nah, kita bahas dari organ pertama, ginjal. Nah, ginjal ini mengeluarkan apa? Apa yang diekskresikan oleh ginjal? Nah, di ginjal ini karena dia sebagai organ mencuci darah, maka ginjal mengeluarkan urin. Kemudian yang kedua paru-paru. Nah, paru-paru apa yang diekskresikan, apa yang dikeluarkan. Nah, di paru-paru itu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau yang biasa dikenal dengan CO2. Nah, kemudian selain CO2 atau karbon dioksida, paru-paru juga itu mengeluarkan atau mengekspresikan H2O atau air. Kemudian sudah berapa organ? Ada ginjal, ada paru-paru, sudah 2. Kemudian yang ketiga yaitu kulit. Loh, kenapa kulit bisa terlibat dalam sistem ekskresi? Ya, iyalah karena ketika kulit kita terkena cuaca panas, maka apa yang akan terjadi?
Ya, pasti yang akan keluar yaitu keringat. Nah, sudah 3 organ. Tadi ginjal itu mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan H2O, kulit mengeluarkan keringat yang terdiri dari H2O dan NaCl. Nah, kemudian organ yang terakhir, apa ini? Hati. Organ yang terakhir hati. Di hati ini yaitu organ yang berfungsi untuk menetralisir racun. Jadi ketika ada racun-racun yang masuk dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita, akan dibawa ke hati untuk dirombak menjadi senyawa-senyawa yang tidak berbahaya. Nah, selain menetralisir racun, hati ini juga menghasilkan zat empedu dan urea. Nah, itulah 4 organ. Nah, dari keempat organ tadi, dari penjelasan saya mengenai ekskresi, apa itu ekskresi dan 4 organ yang terlibat. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, ya, Bung Lon, apa yang ingin ditanyakan? Jadi begini Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa sih zat sisa metabolisme harus dikeluarkan oleh tubuh? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Bung Lon. Jadi pertanyaannya itu kenapa zat sisa metabolisme harus dikeluarkan oleh tubuh? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebelum Bapak menjawab dari pertanyaan Bung Lon tadi, Bapak akan membuat pertanyaan sederhana sebagai perbandingan dari pertanyaan Bung Lon tadi. Jadi pertanyaannya Bapak ini seperti ini. Kenapa sih sampah harus dibuang? Nah, jika sampah tidak dibuang, pasti akan merusak lingkungan. Nah, sama saja dengan pertanyaan Bung Lon tadi. Kenapa sih zat sisa metabolisme harus dikeluarkan oleh tubuh? Nah, jika tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka akan merusak fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh manusia. Misalnya, ketika kita bernafas atau menghembuskan nafas, pasti kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bayangkan Bung Lon menahan nafas selama 1 menit. Otomatis karbon dioksida akan tertampung di dalam paru-paru Bung Lon. Nah, apa yang terjadi? Pasti Bung Lon akan susah bernafas atau tidak bisa bernafas lagi. Jadi itu sebabnya, itu pentingnya perlu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sampai di sini sudah paham? Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham Pak. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa kenapa zat sisa metabolisme harus dikeluarkan oleh tubuh, karena jika tidak dikeluarkan maka akan merusak fungsi-fungsi tubuh manusia. Ya, bagus, Bung Lon sudah memahami apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai apa yang ditanyakan oleh Bung Lon tadi. Ya, jadi selain Bung Lon, mungkin yang lain bisa ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak ingin bertanya. Ya, Rizka, apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, jadi begini Pak, pertanyaan saya. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa di paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, saya di sini masih bingung Pak. Bagaimana cara membuktikan adanya H2O di dalam karbon dioksida? Terima kasih Pak. Ya, baik Rizka, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan ya bahwa di karbon dioksida itu mengandung H2O atau air. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Sebenarnya ketika kita menghembuskan nafas, itu karbon dioksida kita mengandung air, cuman dia dalam bentuk uap. Nah, bagaimana membuktikan? Nah, Rizka bisa bangun, mungkin Rizka ketika bangun pagi, terus langsung menguap di depan cermin. Nah, ketika cermin itu tertutup oleh uapan yang keluar dari mulut Rizka, kemudian ketika Rizka pegang atau sentuh itu cermin ada mengandung basah-basah, maka itulah H2O. Nah, maka dari situlah mengapa karbon dioksida itu mengandung H2O, karena dia H2O-nya itu dia berbentuk uap.
di karbon dioksida. Jadi sampai di situ bagaimana Rizka, sudah paham? Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa untuk membuktikan adanya H2O di karbon dioksida itu ketika kita bangun pagi terus menguap di depan cermin, kemudian cermin itu tertutup uapan karbon dioksida yang keluar dari mulut kita, kemudian ketika kita sentuh dan dia mengandung ada basa-basa begitu sedikit, berarti itu mengandung H2O. Jadi saya kira saya sudah paham Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, terima kasih kepada Rizka sudah memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya bagaimana, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada lagi Pak. Iya Pak, kalau dari saya sudah tidak ada lagi yang saya tanyakan Pak. Ya, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan kita hari ini, pertemuan materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Easy go.